warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zuwaji waladi wa ahli baiti wa zurriyati wa ummati wa syahadatina jami'il qurra wal mufassirin wa sadi subiyatil muhaqqiqin wa tabi'in wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa jamil muallifina wal musannifin al mukhlisin wa nakhusu khasah Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Masyhur bi Usfuri wa jami' muallimina wa masyayina wa nakhusu khasah Ustaz Taifur wa Ustaz Muhtar wa Husain Qasim Saleh Maya wa nakhusu khususan ila hadrati Abdul Rashid Abdul Karim bin Abdul Faqih wa Nandar Abdul Rashid bin Abdul Wahab Syarif bin Abdul Ghafur wa nakhusu khasa qutbatina wa umdatina Sayyidi Syahunal Mukarram Syed Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'ihi wa wali salsilati wa la khidina minhu adalan ya Allah min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim wa syafatim fid dini wa dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Bismillah bi'aunillah. Alhamdulillah min nikmatillah. Alhamdulillah min rahmatillah. Alhamdulillah min fadlillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma habibni lan nabi wa habibin nabi ilaih. Alhamdulillah, meskipun agak telat malam ini kita kembali bisa ngaji bareng. Kita lanjutkan tetap pada kitab Mawaidul Usfuriyah malam hari ini pada hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung semuanya. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adkhala ala qalbi akhihi, barang siapa memasukkan ke dalam hati saudaranya al-muslimi yang muslim, memasukkan farohan, kebahagiaan, wasururan, dan kebahagiaan fid dari dunia, selama dia hidup di dalam dunia, khalaqallahu ta'ala, maka Allah menjadikan min dzalika, dari kebahagiaan tersebut, menjadikan apa? Malakan, menjadikan malaikat, yadfa'u anhul afat, yang menolak petaka darinya. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika hari kiamat terjadi, jaa ma'ahu qorinan, kebahagiaan tersebut telah menjelma menjadi malaikat, datang kepadanya, mengawani dia. Jadi ada seorang malaikat yang menemaninya pada hari kiamat. Fa idzan marra bihi haulun, maka tiba-tiba ketika orang itu merasa takut, ya, ada rasa takut yang mendekati dia pada hari kiamat itu, seorang muslim ini, qala la takhaf, malaikat yang menemaninya itu berkata, jangan takut. Fayaqula, lantas orang tersebut bertanya, man anta, siapa engkau? Wisnu, selamat bergabung, waalaikumsalam. Fayaqulu, maka malaikat tersebut berkata, anal faroh wasurur alladhi adkhaltahu ala qalbi akhikal muslim. Sesungguhnya aku adalah jelmaan dari kebahagiaan yang telah engkau berikan ke hati saudaramu yang seagama Islam. Fid dari dunia, ketika hidup di dunia dulu. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini memerintahkan kita, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sesama muslim, wabil khusus sesama muslim. Jika kita memberikan kebahagiaan atau membuat seseorang bahagia, maka nanti pada hari kiamat, kebahagiaan itu akan menjelma menjadi seorang malaikat yang menemani kita.
Ketika kita ketakutan pada hari kiamat, dia akan berkata, la takhaf, jangan takut. Dia akan menjadi teman kita pada hari kiamat. Hari ketika semua orang dalam kegalauan, dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, dan lain sebagainya. Pada hari itu, malaikat yang merupakan jelmaan dari kebahagiaan tersebut akan mendatangi kita, menemani kita, sehingga kita merasa tenang menghadapi hisab yaumil mahsyar. Ada satu riwayat yang tertera dalam kitab ini, ya. Dalam kitab ini ada satu riwayat bahwa Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak membeli seekor kuda di pasar seharga 40 dirham. Ini orang kalangan tabi'in, ya. Abdullah bin Mubarak beli kuda senilai 40 dirham. Kemudian dia berkata, alangkah murahnya. Sedangkan orang yang menjual itu berkata, Abdullah bertanya, apakah ada cacatnya? Kenapa harga kuda ini murah? Apakah ada cacatnya? Lantas orang itu berkata, kuda ini tidak bisa lari di belakang musuh. Artinya kuda ini tidak mampu mengejar musuh. Meringkik dan berteriak di tempat yang seharusnya dia tenang. Jadi kuda ini dalam kondisi tenang pun sering meringkik tidak keruan. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, oh kalau gitu mahal ini kuda, harga segitu. Lantas dibeli oleh murid Abdullah bin Mubarak. Kuda ini lantas dibeli oleh muridnya. Ya. Ketika perang berkobar, ketika dalam peperangan, pemuda ini bertarung dan kuda itu bekerja dengan baik. Lantas Abdullah bertanya kepada muridnya, apakah engkau sudah mengalami kesulitan dengan cacat kuda ini? Lantas si murid menjawab, ya, seperti yang dikatakan oleh penjualnya. Namun saat aku beli, lantas kukatakan ke kedua telinga kuda ini, hai kuda, aku telah meninggalkan dosa, bertaubat dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, tinggalkan cacat-cacat atau kelemahan-kelemahan yang ada pada dirimu. Jadi si murid Abdullah bin Mubarak itu setelah beli kuda itu ngomong kayak gitu di telinga kuda itu. Akhirnya kuda itu mendengar. Kemudian dia menganggukkan kepalanya dan dia membuang seluruh kelemahan kuda. Kuda ini merasa bahagia sehingga dia terlepas dari kelemahan-kelemahan yang sebenarnya kelemahan yang dimiliki kuda ini adalah warisan dari pemiliknya yang terdahulu, ya, karena dari pemiliknya yang terdahulu. Karena sesungguhnya kuda yang menjadi tunggangan orang yang fasik ini, ya, orang yang munafik dan sombong serta aniaya, itu menjadikan kuda ini lemah secara mental sehingga dia punya kelemahan-kelemahan yang menjadikan harga kuda itu jauh di bawah harga pasar. Tetapi ketika murid Abdullah bin Mubarak berhasil membisikkan rasa percaya diri kepada kuda tersebut, lantas kuda ini menjadi kuda yang luar biasa. Sehingga dalam peperangan murid Abdullah bin Mubarak mendapat kemenangan. Dan akhirnya murid ini memberikan kuda ini sebagai hadiah kepada gurunya Abdullah bin Mubarak. Jadi kegembiraan yang dibawa oleh seorang mukmin itu akan terbawa sampai ke akhirat, nanti menjelma menjadi seorang malaikat. Sama seperti kegembiraan kuda ini. Kegembiraan kuda ini menjelma menjadi kekuatan baru bagi kuda ini sehingga dia menjadi kuda yang baik. Begitu juga cacian, makian dari pemilik kuda sebelumnya itu menjadikan kuda ini menjadi kuda yang buruk. Jamaah rahimakumullah. Memberi kebahagiaan kepada orang lain itu memang penting dan diperintahkan. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan bahwa ahabbul a'mal, ya, ba'dal faraid
sebaik-baiknya atau lebih dicintainya amal sesudah mengerjakan yang fardu-fardu atau yang wajib-wajib adalah idkhalul farah ala qalbi akhihil muslim. Memasukkan kebahagiaan, memberikan rasa bahagia ke hati saudaranya sesama muslim. Nah, itu dalam hadis yang lain seperti itu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya memberi kebahagiaan kepada orang lain sesama muslim. Karena itu nanti akan menjadi teman bagi kita di akhirat. Itu akan menjadi penolong, pelindung kita di yaumil mahsyar. Jemaah rahimakumullah. Memberi kebahagiaan pada orang lain itu sebenarnya bukan sesuatu yang susah. Karena jauh lebih mudah daripada memberi kebahagiaan pada diri sendiri. Seringkali kita kesulitan untuk mendapatkan kebahagiaan atau merasa bahagia atas diri sendiri. Tetapi lebih mudah kita memberi kebahagiaan sebenarnya pada orang lain. Tinggal niat, sekali lagi tinggal kemauan kita punya kemauan untuk membahagiakan orang atau tidak. Itu saja. Karena memberi kebahagiaan kepada orang lain itu sangat ringan. Dengan kita bersikap baik kepada orang itu sudah membuat dia bahagia. Kita senyum ya, dalam riwayat lain At-Tirmizi itu meriwayatkan bahwa senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Itu juga sudah memberikan kebahagiaan. Dengan tidak memberikan kesulitan kepada orang juga itu sudah kebahagiaan bagi orang lain. Jadi sebenarnya sangat mudah. Kalau kita tahu betapa nilai memberi kebahagiaan kepada orang lain itu sangat besar di sisi Allah, maka kita akan senantiasa berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena memberikan kebahagiaan pada orang lain tidak selalu harus pakai modal, tidak selalu harus mengeluarkan uang, tidak harus selalu mengeluarkan tenaga yang berat dan lain sebagainya. Dengan bertutur kata yang baik, berhubungan yang baik, menjaga hubungan yang baik dan lain sebagainya, itu sudah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah. Ada satu hal yang seringkali kita merasa bahwa untuk membahagiakan orang lain, kita kadang mengharap imbal balik kebahagiaan itu dari orang lain. Ini yang sebenarnya mempersulit keadaan diri kita sendiri. Ini mempersulit kita sendiri. Karena kalau kita mengharapkan balasan kebahagiaan dari orang lain, maka kita akan selalu kesulitan untuk berusaha membahagiakan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita membahagiakan orang lain itu mudah, memang sebenarnya lebih susah membahagiakan diri sendiri. Tapi kalaupun kita punya kemauan yang kuat, membahagiakan diri sendiri itu juga bukan sesuatu yang sulit. Kita beri contoh gini. Dulu waktu kita masih usia kecil, masih anak-anak, bahagia itu mudah dan sederhana. Kita hanya dengan lari-lari pulang sekolah dengan kawan-kawan, itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan. Kita tidak pernah menargetkan untuk bahagia mesti seperti ini, seperti ini. Tapi sekarang seringkali kita menilai kebahagiaan itu dengan sesuatu yang mahal. Kita mensyaratkan kebahagiaan itu dengan nilai-nilai yang mahal, sehingga kita susah untuk bahagia. Padahal kalau kita senantiasa mau bersyukur atas segala pemberian Allah, maka bahagia itu mudah. Sekali lagi, bahagia itu mudah. Karena bahagia itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah yang dimasukkan ke dalam hati kita. Sekali lagi, bahagia adalah pemberian. Rasa bahagia itu pemberian dari Allah yang dimasukkan ke dalam hati kita. Sehingga kita nggak bisa mengukurnya. Tetapi kalau kita menerimanya, maka akan menjadi bahagia. Dulu waktu kecil, ya, hiburan kita ya, karena nggak ada mainan yang banyak kayak anak sekarang. Pulang sekolah ketemu orang gila, paling kita ganggu. Nanti dia ngejar-ngejar kita, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi anak-anak pada masa itu. Kenapa sekarang kita mesti mensyaratkan bahagia itu mesti punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang cukup, punya istri yang cantik-cantik, kalau perlu 4 dan lain sebagainya. Padahal ya, kebahagiaan itu hanya kita sendiri. Seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah,
atas nikmat kita, maka sebesar itulah kebahagiaan bisa kita rasakan. Cuma rahimakumullah, kembali kepada membahagiakan orang lain. Dalam salah satu lafal azan, itu ada hayya alal falah, yang artinya mari menuju kebahagiaan. Jadi sebenarnya mari menuju kebahagiaan itu bukan hanya ajaan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa mengajak orang lain menuju bahagia. Artinya kita bukan hanya mengajak dia untuk bahagia sama-sama, bukan, tetapi kita juga harus bisa menciptakan bahagia pada orang lain. Sekali lagi, menciptakan bahagia pada orang lain. Oleh karena itu, untuk kita ringan membahagiakan orang, maka syarat yang pertama adalah kita harus bisa mencintai orang tersebut. Kita harus mencintai orang lain, maka kita akan ringan memberikan bahagia. Karena seseorang akan mudah memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang dicintainya. Selamat bergabung, Habib Anis. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah mencintai seseorang, maka kita akan berusaha untuk membahagiakannya. Jadi kunci perintah dari Rasulullah bahwa kita harus bisa memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim, maka kuncinya adalah mencintai sesama muslim atau mencintai orang lain. Untuk mencintai orang lain, seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak kita sukai dari seseorang, sehingga kita terhalang oleh rasa tidak suka itu, terhalang untuk mencintainya. Oleh karena itu, maka perlu dikedepankan satu, husnudzon kepada orang lain. Selalu berbaik sangka dengan orang lain, sehingga kita tidak punya rasa sentimen pribadi dan lain sebagainya. Yang kedua, kita memandang, cara pandang, visi kita, mindset kita, cara memandang seseorang, sesama muslim. Cara memandangnya adalah kita pandang dia sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita memandangnya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan ingat Rasulullah siang malam selalu menangis terhadap umatnya, menangisi umatnya, umat yang masih lalai akan kewajiban-kewajiban, masih lalai akan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah selalu menangisi umatnya karena cinta beliau kepada umatnya. Lantas, kalau beliau begitu mencintai umatnya, kenapa kita mesti membenci umat beliau yang tidak kita suka? Kenapa mesti ada rasa tidak suka? Yang jelas perbedaan atau keragaman umat Rasulullah itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Jelas memang beragam. Umat Rasulullah itu sangat beragam. Waalaikumsalam Heru Sukoco, Baby Bambang, selamat bergabung. Keragaman umat Rasulullah ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita tidak menyukai seseorang. Kita harus selalu berhusnudzon bahwa ya memang umat Rasulullah itu macam-macam. Jadi bisa saling mengisi, saling melengkapi, dan lain sebagainya. Begitu juga para ulama. Para ulama sangat beragam dalam pemahaman, tetapi mereka tetap saling menghormati karena mereka merasa sama-sama pewaris warasatul anbiya, pewaris para nabi, sehingga mereka tetap bisa saling menghormati. Sehingga rasa cinta itu akan selalu ada. Kalau cinta itu ada, cinta kepada sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan ringan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, jadi yang pertama husnudzon, kedua mindset kita memandang sesama muslim adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa besar kesalahan dia kepada kita, ya, seberapa besar kesalahan dia kepada kita sekalipun, kita harus tetap memandangnya dengan cinta sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini sulit bagi kita jika kita masih mengedepankan ego kita. Tapi kalau kita memadukan dua ini, satu berhusnudzon, ya, berhusnudzon. Misalkan ya, Heru Sukoco itu teman saya nih. Waalaikumsalam, Heru Sukoco. Ini teman baik. Pada suatu saat
pada suatu saat dia mengecewakan saya. Janji mau datang nggak datang, gitu kan. Janji mau datang nggak datang. Ya kita tetap berhusnudzon aja. Oh, mungkin dia ada lagi kesibukan, atau dia lagi mempersiapkan sesuatu untuk dibawa ke sini yang lebih besar lagi, yang lebih bisa membahagiakan saya. Mungkin kan dia lagi nyari oleh-oleh yang banyak, gitu aja. Kita tetap bisa berhusnudzon. Ketika kita dikasih karunia oleh Allah, istri yang cerewetnya minta ampun, tiap hari ngamuk-ngamuk tak keruan, kita selalu berhusnudzon. Oh, ini bagaimanapun juga istri saya ini adalah salah satu sarana yang diberikan oleh Allah untuk menghindarkan kita dari perbuatan zina. Dia telah berjasa banyak menyelamatkan saya dari perbuatan zina dan lain sebagainya. Terus mungkin juga Mas Heru, mungkin juga Allah memang ngasih kita istri yang mulia ini karena Allah menginginkan kita jadi waliullah. Karena salah waliullah itu kan punya istri yang cerewet. Ya marhamukumullah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang benar-benar benar-benar menyakitkan dan sudah terjadi berulang kali, maka ketika kita tidak mampu lagi, minimal ya kita menghindarinya dengan tidak membalasnya, tapi dengan menghindarinya dan tetap karena kita memandang dengan cinta sebagai umat Rasulullah, kita mendoakan dari jauh, mudah-mudahan dia menjadi orang yang lebih baik dan mudah-mudahan silaturahmi ini kembali tersambung sebagaimana biasanya. Jemaah rahimakumullah, kita lanjut ke hadis yang ke berapa ya? 22 ya. Hadis yang kedua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wal isrun an Sa'id bin Musayyab. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qala, berkata Sa'id bin Musayyab, kharaja Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dzata yaumin minal bait. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib, ini kata Sa'id bin Musayyab ya. Sa'id bin Musayyab itu muridnya Ali. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah. Fastaqbalahu Salman Al-Farisi. Lantas menemui dia, Salman Al-Farisi menemui dia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Ali. Lantas Imam Ali berkata kepada Salman, "Kaifa asbahta ya Aba Abdillah?" Bagaimana kabar pagi ini engkau wahai Aba Abdillah? Si Sa'id bin Musayyab ini punya anak namanya Abdullah, makanya dia dipanggil bapaknya Abdullah. Lantas Salman menjawab, qala asbahtu ya Amirul Mukminin. Kabar pagiku wahai Amirul Mukminin, aku memasuki pagi baina ghumumi arba'atin. Ini keren, jawabannya keren. Jawaban Salman ini keren. Jadi pagi ini aku memasuki pagi di antara 4 kesusahan, wahai Amirul Mukminin. Jadi kabar pagi ini aku dihimpit oleh 4 kesusahan. Wa madzalika? Qala wa madzalika? Rahimakallahu ta'ala. Imam Ali berkata, apakah 4 kesusahan itu? Semoga Allah mengasihimu, wahai Salman. Qala, berkata Salman. Salman berkata, Hummul iyal yatlubunal khubza. Yang pertama ya, aku lagi galau memikirkan iyal, keluarga, anak-anak ya, yatlubunal khubza, yang mencari roti. Memikirkan anak-anak yang minta roti. Asalnya minta makan lah. Jadi hari ini aku lagi galau mikiri makanan, kebutuhan makan untuk anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, wahumul khaliqu ya'muruni bitta'ah, dan aku galau dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, yang memerintahkan kepadaku untuk selalu taat. Jadi aku galau. Ya. Yang pertama galau karena mikiri anak-anak. Sehingga aku harus berjuang keras hari ini untuk mencari makan untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, aku galau karena perintah taat dari Allah. Selalu membayangiku. Sehingga aku harus senantiasa banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ghammus syaitan ya'muruni bil masyiyah.
Kemudian yang ketiga, aku galau dengan setan yang selalu memerintahkan aku untuk berbuat maksiat. Jadi aku galau dengan perintah-perintah maksiat dari setan. Aku galau bagaimana cara ngeremnya, bagaimana cara mengkikis habis kegalauan yang ditimbulkan oleh setan ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa ghammu malikil maut yatlubu ruhi, dan aku galau dengan malaikat maut yang selalu mengintai untuk mencabut nyawaku. Qala Ali, berkata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, absir ya Aba Abdillah, berbahagialah wahai bapaknya Abdullah, wahai Salman al-Farisi. Fa innalaka fi kulli khoslatin darajah. Sesungguhnya dalam setiap kegalauanmu yang 4 itu, ya, itu ada 1 derajat kebaikan. Fa inni kuntu dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pada suatu hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Qala kaifa asbahta ya Ali. Jadi pada suatu hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang berkata Imam Malik. Kemudian Rasulullah bertanya, kaifa asbahta ya Ali? Apa kabar pagimu wahai Ali? Fakultu ya Rasulullah, lantas aku berkata, ya Rasulullah, fi arba'ati humumin laisa fil baiti. Fi arba'ati humumin, aku dalam 4 kegalauan. Yang pertama, laisa fil baiti ghairul ma' wa inni muhtamun bihali afrohi. Sama. Jadi beliau meniru ucapan Salman tadi. Imam Ali meniru ucapan Salman tadi. Aku berada dalam 4 kesusahan di rumah. Di rumah tidak ada makanan selain air. Kata Imam Ali kan. Kemudian wa ghammi ta'atil khaliqi. Kemudian aku susah, ya, atau galau dalam ketaatan terhadap Al-Khaliq, Sang Pencipta. Wa ghammil akibat. Ya, wa ghammil akibat. Kemudian aku galau memikirkan akibat, ya, hari kemudian, al-akibat, atau semacam memikirkan balasan, gitu, ya, hari kiamat, gitu. Kemudian wa ghammi malikil maut, dan aku galau mikiri malaikat maut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyir ya Ali, bahagialah dirimu wahai Ali. Fa inna ghammal iyal sitrun minan nar. Sesungguhnya galau mikiri keluarga itu adalah sitrun, penghalang dari neraka, ya. Jadi kalau kita galau mikiri keluarga, artinya kita benar-benar bertanggung jawab, gitu, ya, benar-benar bertanggung jawab, mikir gimana cara kita mencukupi kebutuhan keluarga kita dengan berusaha sekuat mungkin, tetapi tetap mengikuti jalan-jalan mencari rizki yang halal. Pengkisen di selamat bergabung. Waalaikumsalam. Maka itu adalah sitrum minan nar, satir, penghalang kita dari neraka. Jadi keren, ya. Pekerja keras itu keren. Jangan dianggap pekerja keras itu orang yang yang tertipu oleh dunia. Jangan. Orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, itu keren banget. Itu sitrum minan nar. Kemudian wa ghamma ta'atil khaliq amanun minal azab. Sedangkan kegalauan dalam taat, ya, taat kepada Al-Khaliq. Jadi rasa selalu apakah aku ini sudah cukup taat kepada Allah atau belum. Seterusnya terus berusaha memperbaiki ketaatan kepada Allah. Itu adalah amanun minal azab. Itu pengaman kita dari azab. Azab kubur, azab yaumil qiyamah, dan juga azab neraka. Wa ghammal aqibah jihadun. Sedangkan kegalauan kita menghadapi hari kiamat, hari pembalasan, itu adalah jihad. Itu adalah senilai dengan jihad. Wa wa afdalu min ibadati sittina sanah. Itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Wa ghamma malik. Wa ghamma
malakil maut kafaratuz dzunub. Sedangkan galau dengan malaikat maut itu adalah kafaratuz dzunub, penebus dari dosa-dosa kulliha, keseluruhan dosa tersebut. Jadi kegalauan dengan malaikat maut, kita senantiasa senantiasa kita merasa diincar oleh malaikat maut, sehingga kita berusaha, ya Allah, imal ibadahku ini belum sempurna, belum cukup, dan lain sebagainya. Berikan aku kekuatan untuk memperbaiki nilai ketaatanku padamu. Itu merupakan kafaratuz dzunub kulliha, penghapus atau penebus keseluruhan dari dosa. I'lam ya Ali, ketahuilah wahai Ali. Ini masih kata Rasulullah. Anna arzaqal ibad alallahi ta'ala. Sesungguhnya rezeki setiap hamba itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'a anna ghammaka la yadurru wa la yanfa. Sedangkan kegalauanmu mikiri rezeki keluargamu itu tidak la yadurru wa la yanfa, tidak bermanfaat dan juga tidak berbahaya. Artinya tidak kamu pikiri pun sebenarnya tidak masalah gitu. Tetapi ada tetapinya. Ghairu annaka tu'jaru alaih. Tetapi jika engkau galau mikiri untuk mencari rezeki bagi keluargamu, engkau benar-benar berusaha mikiri rezeki keluargamu, itu adalah tu'jaru alaih, maka pahala bagimu, pahala bagimu. Jadi sebenarnya rezeki anak istri kita dan rezeki kita sendiri itu sudah diatur oleh Allah. Tetapi kalau kita berusaha mencarinya dengan sungguh-sungguh, itu adalah pahala untuk kita. Ya, itu pahala untuk kita. Kun syakiran muti'an, maka jadilah engkau orang yang bersyukur dan taat. Wa kulatakun min asdiqaillahi ta'ala. Apa nih maksudnya? Lantas atas hal apa? Gimana? Jadilah engkau orang yang bersyukur, taat, bertawakal. Wakula, dan tawakallah, ya, dan tawakallah. Kun syakiron muti'an. Jadilah engkau orang yang bersyukur dan taat. Wakulan, dan orang-orang yang bertawakal. Takun min asdiqaillah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang menjadi teman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, terus kita tetap berusaha dengan bersyukur, taat, dan tawakal, maka kita akan menjadi shodiqullah, atau teman-teman dekat Allah. Keren kan? Teman dekat Allah. Jadi pekerja keras itu jangan dianggap disepelekan. Kalau ada orang yang mungkin sholatnya hanya yang wajib-wajib, dia tidak mengerjakan sholat sunnah, tetapi karena waktu dia habis, benar-benar habis untuk mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarganya, itu sangat luar biasa, itu sangat keren banget. Itu termasuk shodiqullah, teman dekat Allah, ya, teman dekat Allah. Sehingga pada suatu ketika pernah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lagi ngaji lah gitu, ya, lagi ngaji di Nabawi, di masjid, lagi ngasih wejangan kepada para sahabat-sahabat. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang pergi ngeloyor gitu aja, pamit enggak, langsung pergi gitu kan, langsung pergi. Kemudian sahabat yang lain mengkomentari sahabat yang pergi itu. Sungguh celaka orang itu. Rasulullah sedang mengajar, dia meninggalkannya. Lantas kata Rasulullah, engkau jangan ngomong seperti itu. Engkau tidak tahu, di rumahnya keluarganya sedang menunggu rezeki yang dia bawa pulang. Makanya dia cepat-cepat bekerja. Rasulullah aja masih membelai hal itu dan memposisikannya sebagai sesuatu yang baik. Sehingga ini tadi disebut, ya, asdiqaillah, teman dekat Allah. Jamarakumullah. Jadi sekali lagi, jangan memandang remeh para pekerja keras, ya, jangan memandang remeh kebaikan atau nilai kebaikan seseorang di depan Allah. Tidak hanya terletak pada seberapa banyak dia puasa, seberapa lama dia berzikir,
seberapa banyak dia melakukan sholat dan lain sebagainya, seberapa banyak dia bersedekah. Tidak hanya itu. Semua punya nilai kebaikan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan para pekerja keras yang mungkin ibadah mahdhahnya kurang, yang sunnah-sunnah tapi wajib tetap dia kerjakan. Itu sangat luar biasa. Itu dianggap sebagai teman-teman dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu ala ayyi syai'in askurullah. Lantas aku berkata, kata Imam Ali, ala ayyi syai'in askurullah. Terhadap atas hal apa aku bersyukur pada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, alal Islam, bersyukurlah dengan keislaman. Ya, sekali lagi, bersyukur dengan keislaman. Karena Islam karunia, Islam hidayah kita, menjadikan kita beragama Islam, itu sudah hal yang luar biasa yang harus selalu kita syukuri. Ingat, lain sakartum la azidannakum. Jika kita senantiasa bersyukur, maka Allah akan tambahkan keislaman kita, kualitas keislaman kita. Walain kafartum inna azabila syadid. Jika kita ingkar, maka Allah akan cabut keislaman kita. Nauzubillah waliyadzubillah min dzalik. Jadi ketika Ali bertanya apa yang paling layak kusyukuri, jawab Rasulullah adalah hidayah Islam. Makanya Islam hidayah, kita memeluk agama Islam itu sudah suatu yang luar biasa. Sebagaimana kemarin dan sebelum-sebelumnya saya sering kali katakan, seburuk apapun, sebejat apapun kelakuannya selagi dia muslim, maka itu sudah baik. Itu adalah yang orang baik. Itu adalah orang baik, seburuk apapun. Karena dia muslim, kemuslimannya, keislamannya itu adalah sesuatu yang baik. Tidak bisa kita anggap dia lebih rendah dari orang kafir yang sifatnya baik dan lain sebagainya. Tidak bisa. Karena bagaimanapun kekafiran adalah kejelekan yang amat sangat. Kekafiran, pengingkaran terhadap Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang sangat amat jelek. Oleh karena itu, seburuk apapun, sebagaimana sering saya ulang, seburuk apapun seseorang, selagi dia muslim, maka dia orang baik. Sekali lagi, dia orang baik. Kemudian, qala. Kultu ya. Kultu ayu syai'in atiu. Lantas Imam Ali berkata, aku berkata, ayu syai'in atiu, ya. Apakah yang harus aku lakukan, ya? Ayu syai'in atiu. Apakah yang harus aku taati? Qala kul la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Katakan, tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Jadi terhadap apa aku harus lakukan, ya? Aku harus lakukan yang seperti apa? Katakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ucapan Rasulullah SAW ini adalah apapun yang kamu lakukan, ya, apapun yang kamu lakukan, selalu yakin dalam hati kita tertanam dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa kita bisa berbuat itu karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberi izin oleh Allah, diberi iradah, diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berbuat sesuatu. Oleh karena itu, dalam hal apapun, sekali lagi dalam hal apapun, dalam ketaatan, ya, dalam ketaatan, misalnya dalam perbuatan-perbuatan yang bernilai ketaatan, kita harus mengakui bahwa kita bisa taat karena Allah memberikan hidayah, karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa taat, untuk bisa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hal-hal kesalahan. Ingat, ya, sekali lagi dalam hal kesalahan atau ketidaktaatan kita kepada Allah. Misalkan kita berbuat dosa, kita harus tetap meyakini, ya, kita harus tetap meyakini bahwa kita bisa bergerak ini karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita menganggap diri kita sendiri, ya, yang mengerjakannya, kekuatan mutlak kita sendiri, maka kita akan jatuh dalam dua dosa.
Yang pertama, dosa melanggar syariat, melakukan kefasikan. Yang kedua, dosa mengakui kekuasaan Allah. Kita mengklaim diri kita mempunyai kekuatan sendiri, ananiah kita, keakuan kita. Dan ini adalah dosa hakikat yang susah untuk mendapat ampunan kecuali dengan taubatan nasuha. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kultu, aku berkata, ayu syai'in atruku, apa yang harus aku tinggalkan, ya. Kalau tadi apa yang harus aku kerjakan, ya. Sekarang apa yang harus aku tinggalkan? Rasulullah SAW menjawab, qala al-ghadab fa innahu yudfi'u ghadaba rabbi. Tinggalkanlah kemarahan, karena sesungguhnya meninggalkan kemarahan itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala jalla wa jalla. Wa yuskilul mizan, dan meringankan timbangan. Wa yaqudu ilal jannah, dan menuntunmu menuju surga. Jamaah rahimakumullah. Jadi apa namanya? Yang terakhir ini, apa yang harus aku tinggalkan? Tanya Imam Malik, kata Rasulullah, tinggalkanlah kemarahan. Ingat ya, kemarahan harus ditinggalkan. Jika kita mengaku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan kemarahan. Sedapat mungkin meninggalkan kemarahan. Karena dengan cara apapun kita harus berusaha menahan diri dari kemarahan. Ada suatu kisah. Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba Ibn Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Ali. Pada suatu hari, beliau mau berwudu. Imam Hasan mau berwudu. Kemudian beliau memerintahkan kepada budaknya untuk menyiapkan air wudu. Lantas budaknya mengangkat girbah. Girbah itu kayak kendi, ya, wadah air yang terbuat dari kulit. Kemudian dia mau nuangkan untuk si budak ini, menuangkan untuk tuannya, untuk Imam Hasan alaihissalam. Lantas tanpa sengaja girbah itu terlepas dan mengenai kejidat Imam Hasan sehingga terluka. Imam Hasan seketika wajahnya memerah karena dia mau marah, tetapi dia bisa menahan. Lantas si budak ini pinter ya, namanya budaknya Imam Hasan. Hasan kan ulama yang luar biasa, Hasan bin Ali, bayangkan, cucu Rasulullah. Budaknya pasti juga pinter. Budaknya pun lantas membaca ayat wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Jawab Imam Hasan, aku sudah nggak marah dengan kamu. Wajahnya mulai berangsur kembali tenang Imam Hasan. Tidak jadi marah dia. Dia bilang, aku sudah tidak marah dengan engkau. Kemudian budak ini melanjutkan ayatnya, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Kata Imam Hasan apa? Aku sudah memaafkan engkau. Si budak ini cerdik. Dia melanjutkan ayat itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata Imam Hasan, berarti aku harus berbuat baik dengan engkau budak. Makanya katanya, mulai sekarang aku merdekakan. Bayangkan. Itu teladan yang dikasih Imam Hasan. Dia langsung merdekakan budak yang sebenarnya membuat dia marah. Budak yang membuat dia marah. Langsung dia merdekakan. Karena wallahu yuhibbul muhsinin. Memerdekakan budak itu bukan sesuatu yang murah. Budak zaman itu harganya kalau dinilaikan sekarang paling enggak 60 sampai 100 jutaan, tergantung kondisinya, tergantung kualitas budak. Itu dia bebaskan. Artinya dia gratiskan. Dengan senilai itu ya, dia gratiskan. Itu karena dia menahan kemarahan. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, sesungguhnya menahan kemarahan itu bisa menahan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan kemarahan terhadap orang lain, itu bisa menahan kemarahan Allah terhadap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa bulan kemarin saya mengantar tamu dari Lebanon ya.
Waktu itu datang Said Ahmad Ar-Ruhi Al-Jailani, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani ke Jambi. Kemudian saya mengantar beliau keliling ke beberapa daerah, ke kabupaten-kabupaten di Jambi, untuk safari dakwah beliau. Said Ahmad Ruhi Al-Jailan, putra dari Said Amin Al-Jailan, dari Lebanon. Jadi ketika saya ngantar ke kabupaten-kabupaten, terakhir di Kabupaten Bungo di Jambi. Kemudian pas kami kembali ke bandara di Bungo, beliau tuh buru-buru mau ngisi acara di Bandung besok, malamnya. Jadi kami sampai di bandara, ternyata waktu itu pesawat gagal berangkat. Jawul Puji Laksono, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Pesawat gagal berangkat. Dengan wajah merah ya. Beliau komplain karena tidak ada ganti penerbangan. Yang ada besoknya. Karena di Bandara Bungo itu penerbangan sehari cuma satu. Jadi yang ada besoknya. Kalau mau terbang hari itu juga ke Jakarta, harus ke Jambi dulu, ke kota Jambi. Dan itu butuh perjalanan paling enggak 6 jam dulu naik mobil ke Jambi. Beliau waktu itu komplain dengan wajah merah, ya dengan bahasa Inggris gitu kan. Tapi nampak sebenarnya marah gitu kan. Tetapi kemudian dalam hitungan hanya beberapa detik, tidak sampai larut, bermenit-menit apalagi berjam-jam ngoceh, itu beliau langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai 3 kali beliau beristighfar, terus keluar dari ruangan customer service. Nah, duduk beliau di depan di kursi panjang. Nah, beliau hisap Marlboro, merokok. Mungkin untuk menenangkan diri. Sudah beliau menahan kemarahan. Nah, itu contoh seorang ulama. Beliau marahnya nggak mau lama-lama. Jadi kalau ulama tuh gawanya marah-marah gebrak-gebrak meja itu bukan ulama. Bukan ulama. Lagi sampai lupa diri kalau marah, itu enggak. Karena kemarahan menahan kemarahan itu bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Kemudian waktu beliau duduk di kursi panjang ya, saya teringat kisahnya Hasan bin Ali ini. Saya dekatin beliau. Waktu itu saya dekatin beliau, terus saya membaca ayat yang dibaca oleh sama budaknya Hasan bin Ali. Saya membaca wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Beliau langsung keluarkan rokok, kasih saya rokok 1 bungkus. Beliau tahu wallahu yuhibbul muhsinin. Dia sudah menahan kemarahan terhadap customer service atas gagal penerbangan. Kemudian beliau sudah memaafkan kru pesawat ya. Kemudian beliau yuhibbul muhsinin, beliau kasih saya rokok sebungkus. Itu contoh ya. Ya marhamukumullah ya, kita lanjut. Qala Salman Al-Farisi, zadakallahu syarfan. Ya, semoga Allah menambahkan kemuliaan kepada engkau, wahai Ali. Jadi di hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hal-hal yang tadi, kegalauan tadi yang nampaknya kita anggap sebenarnya kayaknya urusannya duniawi banget gitu kan. Tetapi sebenarnya itu bagian dari hal-hal yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Termasuk bagian hal-hal yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Yang pertama, kegalauan kita dalam memikirkan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Kemudian kegalauan kita dengan ketaatan kepada Allah, kegalauan kita dengan godaan setan, kegalauan kita dengan hari kiamat. Itu semuanya, dan kegalauan kita dengan malaikat maut. Itu semuanya menjadikan naik derajat kita. Derajat yang menjadi semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya pada posisi asdiqoillah, orang yang menjadi teman-teman dekatnya Allah. Jadi banyak orang, banyak kisah yang dengan berangkat dari kegalauan seperti ini, orang-orang yang ya level imannya biasa-biasa saja oleh Allah dikaruniai, diangkat menjadi auliaillah, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Salman Al-Farisi
kembali bertanya kepada Imam Ali. Fa inni kuntu mahmuman bisababin hadil hisal khasa bisababil iyal. Sesungguhnya kegalauanku hari ini yang paling galau adalah bisababil iyal, dengan sebab tanggungan keluargaku yang begitu berat. Itu kata Salman. Salman ini orang Persia asli, sahabat Nabi yang dari Persia. Beliau memang kondisi ekonominya kalau sekarang masuk PKH lah ya, keluarga harapan. Mungkin dapat kartu PKH atau mungkin kartu prakerja malah dapatnya. Beliau memang orang susah ya. Kemudian kata Imam Ali Imam Ali memberikan jawaban yang membahagiakan kepada Salman. Ya Salman Al-Farisi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yahtamu lil iyal falaysa lahu lil jannah nasibun." Ya. Orang yang memiliki banyak anak, gimana? Siapa yang tidak memikirkan anak-anaknya, ya, maka dia tidak punya bagian di surga. Qala Salman Al-Farisi. Lantas Salman menjawab, radhiyallahu ta'ala anhu, Alaysa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul iyal la yuflihu abadan. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang punya anak banyak itu tidak bahagia. Kata, kalau kita kan banyak anak banyak rezeki ya. Salman ini berkelit pula. Beliau bilang, bukan Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang banyak anak itu tidak bahagia, tidak beruntung. Gitu. Kemudian Imam Ali menjawab, Qala Ali, ya Salman, laisa kadalik. Tidak seperti itu maksud Rasulullah. Ingka nakas buka minal halal taflah. Jika engkau mencari dengan jalan yang halal, ya, mencari dengan jalan yang halal untuk keluargamu yang banyak, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Ya Salman, al-jannatu mushtaqatun ila asabil humum wal humum minal halal. Sesungguhnya surga itu merindukan orang-orang yang diliputi pemikiran dan pencarian terhadap rezeki yang halal. Ya. Surga itu merindukan para pekerja keras yang mencari rezeki yang halal. Dirindukan oleh surga, kata Imam Ali. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadi ada riwayat ini ya, riwayat yang menyatakan bahwa surga itu merindukan orang-orang yang mencari rezeki yang halal. Ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim, di surat apa tuh ya? Lupa saya suratnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ajrun azim. Sesungguhnya amwalukum hartamu, sesungguhnya hartamu, wa auladukum dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah ini ujian ya. Kalau ada bahasa fitnah itu jangan selalu diartikan hoax gitu ya. Image kita itu lah kadung nanggap kalau fitnah itu hoax. Enggak, fitnah itu kadang artinya ujian. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian dari Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Sedangkan ada pahala yang agung dari sisi Allah bagimu. Kalau kita bisa melewati ujian-ujian itu, artinya amwal, harta kita sebagai ujian, kita bisa melewatinya. Melewatinya artinya bisa mentasyarufkan, ya, menjalankan harta kita ini, menggunakan untuk sesuatu yang halal, mencarinya dengan jalan halal dan mempergunakannya dengan untuk jalan-jalan yang halal, maka ada sesuatu pahala yang agung dari sisi Allah. Begitu juga wa auladukum, begitu juga anak-anak. Anak-anak yang banyak, aulad itu jamak banyak. Anak-anak yang banyak itu memang ujian dari Allah. Tetapi sesungguhnya ada ajrun azim, pahala yang agung. Dia akan menjadi deposit yang agung. Dia akan menjadi simpanan bagi kita di akhirat nanti. Diriwayatkan dalam kitab
Qomi Utuhyan. Saya pernah ngaji di kitab Qomi Utuhyan. Ada seseorang yang ketika pengadilan mahsyar keputusannya adalah neraka. Dia mau diazab di neraka, mau dilempar ke neraka. Kemudian dia dicegah oleh salah satu malaikat yang lain. Waktu dia mau diseret ke neraka, dia dicegah oleh malaikat yang lain, diselamatkan. Katanya, dia telah mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apa? Karena dia suka memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Dia setiap pulang dari bepergian, dia datang membawa oleh-oleh pada anaknya yang masih kecil-kecil di rumah, sehingga itu membahagiakan anak-anaknya. Ini menjadi penyelamat seseorang dari azab neraka. Bayangkan, luar biasa. Aduh, sekali lagi, ini juga ada kaitannya dengan hadis yang pertama tadi tentang memberikan kebahagiaan di hati sesama muslim. Baik itu keluarga kita, anak kita, maupun orang lain, sahabat-sahabat kita yang lain. Jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan pahalanya dilimpahkan oleh Allah kepada kita, guru-guru kita, dan keluarga kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.